Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. You are still learning English with me, Miss Nuri. Halo semuanya. Kalian masih belajar bersama saya, Miss Nuri. Tetap semangat. What we are going to learn this time? Oke, kali ini kita akan pelajari tentang procedure text atau text procedure. What is procedure text? Apakah teks prosedur itu? Procedure text is a text about how to make, how to use, or how to do something through a series of steps or action. Atau sebuah teks tentang bagaimana cara membuat, bagaimana cara menggunakan, atau bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Next, what is the purpose of procedure text? Berikutnya, tujuan dari sebuah teks prosedur. The purpose of procedure text is to inform how to do or how to make something. Jadi, tujuan dari sebuah teks prosedur adalah untuk menginformasikan bagaimana cara melakukan atau bagaimana cara membuat sesuatu. The characteristic of procedure text atau ciri-ciri sebuah teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur, biasanya terdapat yang pertama, kalimat menggunakan pola simple present tense. Dan yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Misalnya, dalam kalimat-kalimat prosedur teks biasa menggunakan kata-kata turn on atau nyalakan, atau cut into slices, potong menjadi irisan-irisan, dan sebagainya. Kemudian digunakan juga connective words atau kata hubung, seperti while, sementara itu, next, berikutnya, then, lalu, dan juga bisa pula digunakan numbering atau penomoran. Contohnya, first, pertama, second, kedua, dan seterusnya. Dalam teks prosedur juga digunakan action verbs atau kata kerja tindakan. Contohnya, add, tambahkan, stick, tempelkan, press, tekan, plug, colokkan, put, letakkan, dan sebagainya. Berikutnya digunakan juga adverb atau kata keterangan. Misalnya kata slowly, pelan-pelan, carefully, dengan hati-hati, dan sebagainya. The generic structure of procedure text atau susunan teks dari sebuah teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur, biasanya ada 3 hal. Yang pertama, aim or goal atau tujuan. Tujuan biasanya terletak pada judul teks. Misalnya, teks tersebut berjudul How to Make a Cup of Coffee. Otomatis, tujuan dari teks tersebut adalah bagaimana cara membuat secangkir kopi. Yang kedua, materials or ingredients or tools, yaitu
bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam membuat tujuan tersebut. Dan yang ketiga, step or action, yaitu langkah-langkah atau tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Berikut ini contoh-contoh text procedure. Contoh pertama, lemon tea. The ingredients: 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon, 2 teaspoonfuls of sugar, 6 ice cubes, 50 milliliters of hot water, 150 milliliters of cold water. The steps are: pour tea bag in 50 milliliters of hot water. Add sugar and then stir until evenly distributed. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Add ice cubes and add 150 milliliters of cold water. Stir until the lemon juice mixes with the tea. Add lemon slices as decoration. Iced lemon tea is ready to be served. Dalam teks ini, tujuan atau the aim of the text adalah lemon tea atau cara membuat lemon tea. Kemudian, the ingredients adalah bahan-bahannya yang nanti akan dipakai untuk membuat tujuan atau untuk membuat lemon tea. Bahan-bahannya antara lain 1 kantong teh celup, 2 iris lemon, 2 sendok teh gula, 6 potong es balok, 50 ml air panas, dan 150 ml air dingin. The steps atau langkah-langkahnya: rendam kantong teh dalam 50 ml air panas. Tambahkan gula dan lalu aduk sampai tercampur rata. Squeeze the lemon, peras lemonnya, kemudian tuang perasan lemon ke dalam teh. Tambahkan es balok dan tambahkan 150 ml air dingin. Aduk hingga perasan lemon tercampur dengan teh. Tambahkan irisan lemon sebagai dekorasinya atau hiasannya. Berikutnya, iced tea atau teh lemon siap disajikan. Contoh berikutnya, banana sandwich. You need 2 slices of bread, peanut butter, banana, and honey. What you should do are: take 2 slices of bread, spread peanut butter, cut up a banana onto small slices, and put them on one of the slices. Pour some honey over the bananas.
put the other slice of bread on top. Dalam teks ini, tujuannya adalah membuat banana sandwich atau kue lapis pisang. Berikutnya, the ingredients or the material atau bahan-bahannya adalah apa yang Anda butuhkan dalam membuat banana sandwich. Dalam teks ini, bagian ingredients atau material dituliskan dengan you need. Anda membutuhkan 2 lembar roti, kemudian selai kacang, berikutnya ada pisang, dan madu. Jadi, unit di sini adalah materialnya atau ingredients-nya. Berikutnya, what you should do are, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, bagian ini adalah step or action atau tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat banana sandwich. Ambil 2 lembar roti, oleskan selai kacang, potong pisang menjadi irisan-irisan kecil, dan letakkan mereka pada salah satu irisan roti. Berikutnya, pour some honey, tuangkan madu di atas pisang. Dan terakhir, letakkan lembaran yang lain dari roti itu di atasnya. Nah, sampai di sini berarti sudah selesai membuat banana sandwich. Berikutnya adalah petunjuk atau instruksi atau manual dari sebuah alat elektronik. Pada teks ini, kita menggunakan how to use an electronic iron. Teksnya berjudul bagaimana cara menggunakan sebuah setrika listrik. Yang pertama, the first, prepare the iron, the clothes, a placemat, or any flat surface board, and some clothing hanger. Second, plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron gets warmer. Third, place the clothes on the placemat. Fourth, apply the iron on the cloth surface evenly. Fifth, flip the clothes and apply the iron on the other side of the clothes evenly. Sixth, put the clothes on the clothing hanger. And seven, continue with another clothes. Dari teks ini, kita akan coba telaah. Tujuan dari teks ini adalah how to use an electronic iron. Dan jelas tertera pada judul. Berikutnya, material or tools, bahan-bahan atau alat-alat, ada pada poin pertama. Karena pada poin pertama diminta untuk menyiapkan setrikaan, kemudian pakaian, kemudian alas atau papan yang mempunyai permukaan datar, dan gantungan pakaian. Untuk nomor 2 sampai nomor 7, kita lihat colokan kabel setrika ke dalam colokan listrik dan tunggu sampai setrika menjadi lebih panas. Ketiga, letakkan pakaian pada alas. Keempat, gunakan setrika pada permukaan pakaian secara merata.
kelima, balik pakaian dan gunakan setrika pada sisi lain pakaian secara merata. Yang keenam, letakkan pakaian pada penggantung pakaian. Dan yang ketujuh, lanjutkan dengan pakaian yang lain. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pada poin 2 sampai 7 adalah bagian step atau action-nya atau langkah-langkahnya. Demikian pembahasan kita tentang prosedur text. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Sampai jumpa lagi pada Miss Nuris Channel selanjutnya.